Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Azwar MSI, dalam mata kuliah Media dan Jurnalistik. Pada pertemuan ini, kita akan membahas dasar-dasar dari mata kuliah Media dan Jurnalistik itu, yang saya membahasakannya dengan 4 pilar jurnalistik. Saudara-saudara, sumber dari pembelajaran ini saya sudah menulis buku 4 pilar jurnalistik, yaitu pengetahuan dasar belajar jurnalistik. Dari buku-buku ini, saya membagi menjadi 4 hal yang harus dipelajari oleh mahasiswa dalam pembelajaran jurnalistik. Yang pertama, hal penting dalam pembelajaran jurnalistik adalah terkait dengan etika atau code of conduct dalam dunia jurnalistik. Yang kedua, terkait dengan manajemen ruang redaksi. Yang ketiga, teknik peliputan atau reportase, dan yang keempat adalah teknik penyajian atau teknik menulis. Saudara-saudara mahasiswa, terkait dengan code of conduct atau etika dalam dunia jurnalistik sama halnya dengan dunia profesi lainnya. Jika saudara menjadi dokter, maka ada etika seorang dokter yang harus Anda ikuti. Kemudian Anda menjadi guru, dosen, ada etika menjadi seorang dosen atau berprofesi sebagai dosen atau guru. Nah, karena dunia jurnalistik adalah sebuah profesi profesional, maka juga ada etika-etika yang harus saudara-saudara pahami sebagai jurnalis atau sebagai seorang wartawan. Nah, saudara-saudara, etika sebagaimana pengertian dasarnya sebuah sistem tentang prinsip-prinsip moral, maka etika juga berkaitan dengan sebuah kebudayaan. Bagaimana budaya-budaya dalam dunia kerja, khususnya dalam dunia jurnalistik. Yang kedua, hal penting yang harus kita pahami terkait dengan etika adalah aturan-aturan atau tata laku yang diakui dan dihargai oleh sekumpulan manusia dalam berlaku. Nah, dalam dunia jurnalistik, prinsip-prinsip diri seorang jurnalis ini penting juga dipahami ketika berlaku di dunia jurnalistik. Lanjut, Mas. Nah, terkait dengan etika jurnalistik ini, ada 9 elemen jurnalistik yang harus dipahami sebagaimana yang disampaikan oleh Bill Kovac dan Tom Rosenstiel, ya. 9 laku atau 9 elemen dalam dunia jurnalistik ini, yang pertama adalah kewajiban kepada kebenaran. Intinya, jurnalis memiliki peran utama untuk menyajikan kebenaran. Jadi, kewajiban utama kita adalah menyajikan kebenaran-kebenaran. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagaimana dunia jurnalistik ini itu tentu saja bertentangan dengan hal-hal yang tidak benar seperti misinformasi, disinformasi, ataupun malinformasi. Yang kedua, etika atau elemen dari 9 elemen jurnalistik itu adalah loyalitas pada masyarakat. Loyalitas jurnalistik atau loyalitas jurnalis adalah kepada masyarakat, bukan kepada penguasa, bukan kepada pengusaha atau kepada pemilik modal. Yang ketiga, intisari dari kegiatan jurnalistik adalah verifikasi. Bagaimana tugas-tugas seorang jurnalis pada dasarnya adalah memverifikasi informasi-informasi yang sudah tersaji di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, 9 elemen yang berkaitan dengan etika jurnalistik ini adalah bahwa fungsi media berperan sebagai pemantau kekuasaan. Nah, disinilah tugas berat dari seorang jurnalis, bahwa dia harus menjadi pemantau kekuasaan itu sendiri, bukan pendukung kekuasaan, atau bahkan bukan menjadi PR atau humasnya kekuasaan. Yang selanjutnya, elemen jurnalistik adalah terkait dengan independensi terhadap sumber berita. Artinya, independensi terhadap sumber berita ini adalah seorang jurnalis harus tidak berpihak pada salah satu pihak. Dia harus objektif dalam memahami persoalan-persoalan yang terjadi. Yang keenam, seharusnya aktivitas jurnalistik itu menyediakan kritik atau menjadi forum kritik dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat bisa saja menyampaikan pendapat-pendapatnya terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar mereka kepada media. Kemudian elemen selanjutnya adalah harus penting dan relevan. Artinya penting bagi masyarakat dan relevan dengan persoalan-persoalan yang terjadi.
Yang terakhir, terkait dengan komprehensif dan profesionalitas pada masyarakat. Yang kedua, pilar kedua dari jurnalistik yaitu manajemen ruang redaksi, yaitu bagaimana mengelola ruang media. Jadi pembelajaran-pembelajaran ini terkait dengan apa dan mengapa, bagaimana fungsi-fungsi seorang jurnalis. Nah, kalau kita lanjutkan, di dalam manajemen ruang redaksi ini, kita akan belajar terkait dengan contohnya bagaimana fungsi seorang redaksi, fungsi redaktur, atau tugas-tugas jurnalis, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada tugas-tugas mulai dari pimpinan umum sampai kepada redaktur, sampai kepada wartawan. Ini seharusnya belajar dalam konteks pilar kedua, yaitu manajemen media massa. Yang ketiga pilar yang penting dalam dunia jurnalistik yaitu adalah reportase atau liputan, yaitu proses ya mendapatkan data-data yang akan kita sajikan kepada masyarakat. Secara ringkas, reportase atau liputan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data yang penting untuk menjadi sumber informasi yang akan kita sajikan dalam berita. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan liputan ada beberapa hal ya. Yang pertama, kita tentu saja harus melakukan kajian pendahuluan. Kajian pendahuluan ini bisa jadi kita melakukan kajian-kajian kepustakaan, baik melalui buku-buku, melalui internet, dan seterusnya. Untuk apa? Fungsinya adalah untuk mendapatkan gambaran awal terhadap kasus-kasus yang akan kita angkat di dalam pemerintahan nantinya. Yang kedua, kita perlu melakukan observasi lapangan sebelum melakukan liputan. Observasi adalah proses melihat secara langsung tentang suatu peristiwa yang terjadi, agar ketika melakukan liputan kita sudah tahu apa-apa yang harus kita lakukan di lapangan. Yang keempat, yang terakhir, pilar keempat dalam dunia jurnalistik yaitu penulisan atau proses melaporkan informasi yang sudah kita dapatkan, baik melalui kajian kepustakaan ataupun melalui observasi di lapangan ataupun melalui wawancara. Nah, proses penulisan tentu saja membutuhkan keahlian tersendiri. Seorang jurnalis harus paham bagaimana teknik-teknik penulisan yang baik. Dia harus memperhatikan tata bahasa, dia harus memperhatikan kalimat-kalimat dan teknik-teknik penulisan lainnya, agar informasi yang disajikan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Saudara-saudara, terkait dengan 4 pilar jurnalistik ini, tentu saja ini adalah kerangka besar yang akan kita pelajari dalam belajar media dan jurnalistik. Selain ini, tentu saja ada hal-hal lain yang mendukung ya bagaimana proses pembelajaran berjalan dengan baik. Intinya, 4 pilar ini adalah sesuatu keharusan yang harus dikuasai oleh seorang jurnalis ataupun seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang nantinya akan terjun ke dalam dunia jurnalistik ini. Baik dia sebagai seorang praktisi atau sebagai seorang jurnalis yang akan menjadi wartawan dan seterusnya, ataupun sebagai akademisi ya. Jadi sebagai pembelajar atau pengamat jurnalistik, dia harus memahami bahwa inilah dasar yang harus dipahami dalam dunia jurnalistik ini. Yaitu tadi terkait dengan Code of Conduct atau etika jurnalistik, kemudian terkait dengan manajemen media massa atau bagaimana mengelola ke ruang redaksi, kemudian yang ketiga bagaimana cara mengambil data yang kita bahasakan dengan liputan atau reportase, dan yang keempat adalah bagaimana cara menyajikan, yaitu teknik penulisan. Kedepan ini akan kita bahas satu persatu. Untuk menjadi sebagai pengantar, untuk kali ini kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.